Halo, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang paradigma konstruktivisme dalam analisis framing. Aku akan kasih tahu ke kalian tentang pengertian, sejarah, tokoh, ciri-ciri, dan manfaat dari paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. Berikut ada sejarah paradigma konstruktivisme. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal, oleh Gerd Kelly. Ia mengatakan bahwa orang memahami pengalaman dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya. Paradigma konstruktivisme pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luhmann. Bagi Berger dan Luhmann, paradigma ini penting sebagai salah satu perspektif atau sudut pandang dalam melihat gejala sosial atau realitas sosial. Selanjutnya ada pun tokoh-tokoh dari paradigma konstruktivisme yaitu Giambattista Vico. Dia menjelaskan bahwa seseorang itu baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Yang kedua ada Peter Ludwig Berger. Berger menjelaskan bahwa konstruksi sosial atau realitas terjadi secara stimulan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan terakhir tahap internalisasi. Yang ketiga ada Thomas Luhmann. Bersama dengan Berger, Luhmann menjelaskan bahwa proses sosial didapatkan melalui aksi dan interaksi yang diciptakan oleh individu secara terus-menerus, sehingga menghasilkan suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara perorangan. Yang terakhir ada Erving Goffman. Ia berpendapat bahwa setiap orang secara terus-menerus dapat mengubah definisi dalam melambangkan sesuatu, baik tindakan maupun tentang individu lain ketika kita bergerak melewati ruang dan waktu. Paradigma konstruktivis memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan paradigma lain. Dalam ontologi, paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dan yang terakhir ada dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Paradigma konstruktivis memiliki tujuan dan manfaatnya sebagai berikut. Ini adalah tujuan dari paradigma konstruktivis, yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berinteraksi langsung kepada benda-benda konkret ataupun model artifisial, memperhatikan konsepsi awal suatu guna menanamkan konsep yang benar, sebagai proses mengubah konsepsi-konsepsi yang sudah diketahui seorang dan membantu untuk memastikan apakah konsep tersebut sudah ada dan mungkin saja salah. Mengembangkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya, hingga diperoleh pemahaman yang mendalam, membantu untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap, dan mengembangkan kemampuan untuk menjadi pemikir yang mandiri. Manfaat dari paradigma konstruktivis yaitu meningkatkan motivasi seseorang, mampu memaksimalkan kemampuan berpikir seseorang, dapat membantu seseorang untuk mengenal orang lain secara individu dan mendalam, dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa, dan dapat digunakan untuk mempelajari suatu materi yang rumit untuk dipecahkan. Setelah dijelaskan mengenai paradigma konstruktivisme, di sini aku akan jelasin juga mengenai framing mulai dari pengertian dan juga analisis framing menurut para ahli. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Dalam penelitian komunikasi, analisis framing telah banyak digunakan oleh para peneliti, terutama untuk mengkaji berita dan jurnalistik terkait peranan yang membentuk interpretasi media tentang realitas dan pengaruhnya terhadap khalayak. Teori framing maupun analisis framing adalah pendekatan teoritis yang telah digunakan dan diterapkan dalam studi komunikasi, politik, dan juga gerakan sosial.
Untuk lebih memahami pengertian framing, kita simak beberapa pengertian framing yang dirumuskan oleh para ahli berikut ini. Yang pertama ada Robert Edman. Framing pada dasarnya melibatkan seleksi dan penonjolan. Framing memilih berbagai aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan. Yang kedua ada Thomas E. Nelson, Rosalie A. Clauson, dan Zhu M. Oxley. Mendefinisikan framing sebagai proses di mana sumber komunikasi seperti organisasi berita mendefinisikan dan membentuk isu-isu politik atau kontroversi publik. Yang ketiga ada H.B. Brosius dan P. Epps. Menyatakan bahwa framing bukanlah sebuah penjelasan yang jelas dan bukan sebuah konsep yang secara umum dapat diaplikasikan, melainkan hanya merupakan metafora yang tidak secara langsung dapat diartikan ke dalam pernyataan penelitian. Yang terakhir ada dari Baldwin van Gorp. Menitikberatkan pada perbedaan yang harus dibuat antara framing melalui media dan framing dengan media. Yang dimaksud dengan framing melalui media adalah mengacu pada pengaruh frame sponsor yang dapat berupa kelompok kepentingan, dokter, atau pengiklanan yang peduli terhadap persepsi langsung dari seleksi frame jurnalis berdasarkan kepentingannya. Framing dengan media maksudnya adalah pengaruh eksternal terhadap jurnalis yang tidak diperhitungkan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh dari kasus framing tentang analisis framing pemberitaan Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi EKTP di Tribun News, Jawa Post, dan Suara Merdeka periode Agustus-November 2015 dan Maret 2017. Hasil dari analisis framing pada pemberitaan Tribun News yaitu adanya perubahan sikap dari yang memihak pada Ganjar sampai menyudutkan Ganjar sebagai penerima suap EKTP. Pada pemberitaan Ganjar sebelumnya, adanya kasus EKTP ini, Tribun sangat mendukung setiap hal yang dilakukan oleh Ganjar dengan berita-berita yang dibuat. Dengan adanya perubahan sikap Tribun terhadap Ganjar terhadap kasus ini, maka pemaknaan semua pemberitaan di bulan Maret mengarah pada tuduhan Ganjar sebagai tersangka. Pada hasil analisis frame Jawa Post sangat berbeda jauh dengan Tribun News. Hasil analisis frame Jawa Post pada pemberitaan Ganjar yaitu sikap yang pro pada Ganjar baik sebelum dan sesudah adanya pemberitaan kasus EKTP tersebut. Pemberitaan Ganjar tentang kasus ini tidak merubah dukungan Jawa Post. Bahkan pada pemberitaan sesudah kasus tersebut digunakan sebagai kesempatan untuk Jawa Post memperlihatkan adanya dukungan dan keberpihakan pada Ganjar. Yang terakhir ada hasil analisis framing dari Suara Merdeka pada pemberitaan Ganjar, yaitu tidak ada perubahan sikap yang ditemukan dari Suara Merdeka. Suara Merdeka ini sangat netral dan tidak memihak pada siapapun. Sikap netral itu ditemukan ketika adanya pemberitaan kasus EKTP. Sikap Suara Merdeka seperti ini sesuai dengan tagline yang sudah ada sebelumnya, yaitu independen, objektif, dan tanpa prasangka. Pemberitaan Ganjar Pranowo tentang kasus EKTP diberitakan secara objektif, artinya sesuai dengan fakta yang ada, dengan menggunakan bukti-bukti kuat tanpa adanya prasangka, artinya tidak menuduh siapapun dalam kasus ini. Jadi, kesimpulannya, masing-masing media menggunakan cara yang berbeda dalam pembingkaian dari pemberitaan Ganjar Pranowo sebelum dan sesudah kasus EKTP. Dalam pemberitaan sebelumnya, ketiga media yaitu Tribun News, Jawa Post, dan Suara Merdeka sama-sama melakukan keberpihakan pada pemberitaan dalam bentuk dukungan dan simpati terhadap aksi Ganjar pada masyarakat. Sehingga dalam pemberitaan yang dilakukan di ketiga media tersebut, pada akhirnya bertujuan untuk menaikkan citra Ganjar Pranowo sebagai gubernur yang tegas, anti korupsi, human interest, dan peduli lingkungan. Cukup sekian pembahasan mengenai paradigma konstruktivisme dalam analisis framing beserta contoh kasusnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.